Sementara itu, Citra yang sedang bersama Seno melihat-lihat gaun pengantin pun menjadi panik saat melihat foto ibunya yang sedang terbaring lemas dengan infus yang terpasang. Dengan cepat Citra membalas pesan tersebut bahwa dia akan segera pulang. Awalnya Citra hanya acuh mendapatkan telepon dari Dini. Citra berpikir ibunya mungkin hanya sakit biasa. Jadi Citra berencana akan pergi ke sana setelah selesai memilih gaun pengantin. Tapi tidak setelah melihat foto yang dia terima. Citra langsung menyodorkan HP-nya pada Seno agar Seno dapat melihat keadaan ibunya. Begitu melihat foto tersebut, Seno langsung mengembalikan HP Citra dan menawarkan diri untuk ikut pulang melihat keadaan ibunya. Tapi Citra menolak dengan tegas. Citra masih takut untuk jujur pada orang tuanya. Tapi dia tak tahu bahwa sebenarnya mereka telah mengetahui semuanya. Seno mengantar Citra untuk mencari taksi. Begitu mendapat taksi, Citra langsung naik dan pergi ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Citra terus berpikir tentang ibunya. Jika ibunya menderita sakit yang cukup serius saat ini, bagaimana dia bisa mempersiapkan pernikahannya? Karena sudah pasti ibunya akan meminta dia untuk tetap tinggal sampai ibunya sembuh. Tak ada sedikit pun rasa curiga dalam diri Citra tentang penyebab sakit ibunya. Begitu taksi yang ditumpanginya sampai, Citra langsung membayar dan segera turun serta berlari ke dalam. Citra yang panik dan terburu-buru masuk ke dalam. Itu pun tak sempat melihat mobil Wanda yang sedang terparkir di halaman rumah orang tuanya. Akhirnya kakak sampai juga. Kami sudah menunggu dari tadi. Sampai pegal-pegal semua badan. Dini langsung menyambut Citra dengan sinisnya. Maaf, tadi kakak masih ada sedikit keperluan. Citra pun melakukan pembelaan. Citra yang masih belum menyadari keberadaan Wanda karena Wanda yang duduk agak di samping itu langsung berjalan ke arah ibunya dan memegang tangan yang sudah mulai keriput itu. Tapi ibunya langsung menghempaskan tangan Citra. Citra langsung mengerutkan dahinya. Dia menjadi bingung. Melihat Citra yang bingung, ibunya langsung menunjuk ke arah Wanda. Citra yang melihat Wanda begitu kaget. Dia seperti melihat setan. Citra langsung berdiri dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Ada rasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sedangkan Wanda hanya tersenyum ke arah Citra. Jelaskan apa yang terjadi. Ayah Citra berucap dengan dingin. Itu Citra hanya tergagap. Cepat jelaskan Citra. Kali ini suara ayahnya sudah semakin keras. Citra hanya diam dan tak mampu berbicara. Dia hanya menangis sambil melihat ke arah ayah dan ibunya secara bergantian. Ayahnya yang melihat Citra hanya diam dan menangis langsung maju ke arah Citra. Dan plak 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 plak, 4 kali tamparan mendarat di pipi Citra. Tamparan yang begitu keras membuat Citra terhuyung ke belakang dan terjatuh. Bahkan sudut bibirnya pun mengeluarkan. Diamu ini membuat ayah dan ibu percaya bahwa apa yang dikatakan oleh mantan mertuamu semuanya benar. Ayah Citra berkata sambil menarik rambut Citra ke arah belakang lalu melepaskannya dengan kasar. Ibu Citra yang melihat kejadian ini pun perlahan bangun dan duduk. Dia menatap Citra dengan pandangan yang penuh amarah. Bahkan dia sempat meludah ke arah Citra. Citra yang masih terduduk di lantai hanya terus menangis sambil menggelengkan kepalanya. Apa salahku Tuhan, sampai aku harus mengandung dan melahirkan seorang wanita murahan sepertimu? Suara ibu Citra masih terdengar lemah,
tapi ada nada kemarahan di dalamnya. "Tinggalkan mantan ayah mertuamu dan kembalilah ke sini. Kami akan mengurusmu dan anakmu," ucap ibunya kembali. "Tapi Bu, ini semua bukan sepenuhnya salah aku. Ini semua juga karena dia. Makanya aku jadi seperti ini." Citra berteriak dengan keras sambil menunjuk ke arah Wanda. Kedua orang tua Citra langsung melihat ke arah Wanda dengan tatapan bingung. Sedangkan Wanda hanya memalingkan wajah. Ada rasa takut juga dalam diri Wanda. Bagaimana jika mereka tahu kalau dia pernah menggugurkan kandungan Citra dan mengganti vitaminnya dengan pil KB? "Apa maksud kamu, Citra?" Ayahnya masih berbicara dengan nada suara yang dingin. "Apa ayah dan ibu tahu kenapa aku sampai jadi seperti ini?" tanya Citra sambil melihat ke arah orang tuanya. "Ayah dan ibu tahu, dialah yang sudah merubah aku menjadi seperti ini. Dialah yang sudah membuat aku menjadi wanita murahan yang seperti ibu katakan," lanjut Citra lagi sambil menunjuk ke arah Wanda. "Kami sudah mendengar ceritanya dari mantan ibu mertuamu, dan sekarang kami akan mendengar darimu lagi. Biar tidak ada salah paham," ibunya Citra kembali berucap. Semuanya diam menunggu cerita yang akan keluar dari mulut Citra. Hal berbeda justru ditunjukkan oleh Wanda. Ada rasa takut jika mereka mendengarkan cerita dari Citra akan membuat mereka marah dan balik menyerang dirinya. Citra pun mulai menceritakan semuanya. Citra tak mengurangi atau menambah kata dalam setiap ceritanya. Mereka yang mendengar ceritanya pun begitu kaget. Mereka tak menyangka kalau Citra bisa mengalami hal yang mengerikan seperti ini. Setelah selesai bercerita, ibu Citra mengulurkan tangan ke arah Citra. Citra yang mengerti maksud ibunya itu pun langsung mendekat dan memeluk ibunya. Mereka berpelukan sambil menangis dengan terharunya. Tapi tidak dengan Wanda. Melihat perubahan sikap ibunya Citra membuat Wanda semakin cemas. "Walaupun kamu disakiti seperti ini, tapi kamu tidak berhak berbuat seperti ini," ibunya Citra berbicara sambil mengelus kepalanya. "Maafkan Citra, Bu, maaf. Citra terlalu sakit hati dengan perbuatan Mama Wanda, sehingga Citra nekat melakukan ini semua," jawab Citra sambil menangis. "Kalau kamu sakit hati, kamu bisa mengadu pada Tuhan. Sekarang ibu minta kamu tinggalkan mantan ayah mertuamu dan kembalilah ke sini." Ibunya Citra menatap mata Citra dengan sendu. Citra pun menatap mata ibunya dengan linangan air mata yang semakin deras. Ada rasa tak percaya dengan permintaan ibunya. Menurut Citra, harusnya dia didukung oleh keluarganya setelah mereka mengetahui cerita yang sebenarnya. "Tapi Bu, kenapa aku yang harus mengalah?" Citra tak terima dengan perkataan ibunya. "Sudah, jangan banyak bicara. Sekarang juga kamu telepon mantan ayah mertuamu itu untuk datang ke sini. Kita selesaikan masalah ini sekarang juga." Ayah Citra berbicara dengan suaranya yang masih sama kerasnya. Ada keraguan dalam diri Citra saat diminta untuk menghubungi Seno. Citra hanya diam dan tidak ada gerakan untuk menghubungi Seno. Hal ini membuat ayahnya kembali murka dan langsung menampar Citra kembali. Citra yang ketakutan pun akhirnya menghubungi Seno dan meminta dia untuk datang. Seno pun menyanggupi permintaan Citra, walau dia tahu masalah besar pasti menunggunya. Tapi karena rasa cintanya yang besar pada Citra membuat dia siap untuk menerima segala resiko. Citra hanya mampu menatap Wanda dengan tatapan penuh amarah, sedangkan Wanda hanya menanggapinya dengan senyum. Tak ada sedikit pun niat dari Wanda untuk meminta maaf atas semua perlakuannya pada Citra.
Awalnya memang Wanda merasa cemas saat Citra bercerita, tapi begitu melihat reaksi keluarga Citra yang tak menyalahkannya, membuat Wanda kembali bersikap tenang. Bersambung.